Oke, baik, selamat sore. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan beda tinggi atau pengangkatan korban dalam kedalaman, bisa sumur ataupun apapun jenisnya, yang penting beda tinggi kedalaman. Alat yang kita gunakan tripod, standarnya tripod dengan bobot sekitar 200 kiloan kemampuannya dia, terus tali karmantel dengan panjang 200 meter ukuran 8 mm dan karmantel ukuran 10 mm dan panjang 200 meter. Peralatan yang lainnya seperti full body harness, seat harness, webbing, karabiner itu standar. Nah, kegiatan ini kami laksanakan adalah untuk mengisi rutinitas sore kami sebagai petugas pemadam kebakaran dalam kondisi COVID seperti ini, yang setiap pagi kita melaksanakan desinfektan. Setelah kita istirahat jam 2 sampai jam 3 sore, kita tetap melaksanakan kegiatan ini karena untuk melatih kesiapsiagaan. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam kondisi seperti ini, PSBB transisi seperti ini, masih banyak korban ataupun permintaan. Ada beberapa kejadian permintaan untuk evakuasi di kedalaman. Jadi kami sebagai petugas pemadam kebakaran, khususnya saya kepala peleton, wajib memberikan pengetahuan atau evaluasi ataupun pelatihan tentang penggunaan alat-alat beda tinggian. 3 kintal kan? Berarti beban beratmu berapa? Sekitar 70 lah, anggap 100 kilo ya. Korbannya, rescuenya siapa? Panus. Rescuenya Panus. Nah, ya. Panus ini bebannya berapa, Nus? 60. Berarti 60 sama 100 berarti 150. Berarti masih aman ini kan? Ini untuk kulenya. Nah, sekarang buat figur egg atau karabiner. Nah, di sini ada ketelan nih. 22 kilonewton. 1 kilo itu 1 newton, berarti kalau 2 2200 kuat sampai 2,5 kintalan. Berarti masih maintain dong sama ini, masih mampu ya. Nah, itu maksud saya, tujuannya karena kita bisa menganalisa peralatan. Berarti kalau bebannya lebih, berarti 2 karabiner. Paham? Jangan sampai pas diangkat putus lah. Ini tali karmantel kita yang ukuran 4 mm. Ini jenisnya statis dinamis. Dinamis karena nggak ada tali selingnya. Ini beban maksimal adalah 1 kintal. 1 kintal per sentimeter persegi. Setiap 1 cm segini nih dia mampu nahan 1 kintal. Oke, ya, so, ya jalan. Nah, yang gampang begini, ketan dada. Sini. Bikin dulu. Masukin. Oh, diputer. Ya. Ini lewatin runningnya, masukin. Ya kan? Kalau ini berhadapan, kalau di belakang lebih gampang. Cuman yang paling gampang seperti kali kita nggak mungkin ngadepin korban kan? Kemampuan manusia adalah hanya mengangkat dari 1/4 dari beban kita, dari badan kita. Kalau badan kamu 60, berarti maksimal kamu angkat berapa? 30 kilo. Sedangkan Tanto 100. Korbannya 60. Berapa? Mampu nggak kamu? Nggak mampu. Berarti cari penambat lagi yang harus sejajar. Anggap nih saya penambat nih. Anggap saya penambat ya di sana. Nah, di sini dikasih bikin pakai figur egg sama karabiner ke badannya satu petugas. Jadi pada saat kamu narik, set di sini set. Tapi ke penambat ya. Jadi pada saat dia nggak kuat, masih ketahan. Nah, udah yuk. Gantungan nggak? Gantungan ya? Beda lepas, Noy. Lepas dikit-dikit. Kalau itu, lihat turun. Ninggalin KTP yang penting. Waduh, ono tegurnya ngaruh banget ya, jadi ngerem ya. Ngaruh lah itu.
Nah, korbannya digendong. Rescue-nya ngamanin dari tembok. Lihat itu tuh apa besi-besinya. Sebetulnya etikanya harus dilakukan. Kita nggak boleh ngangkat seperti ini. Manusiawi itu. Iya, ini saya ngomong nggak boleh. Angkat nih kan, angkat. Tapi apa yang terjadi? Kepalanya dia ya bentur, benturan. Makanya pada saat seperti ini, yuk kayak kita dulu. Ini nggak mau rescue-nya pada saat dibuat seperti ini paksa berdiri. Saat kan udah meninggal nih, paksa berdiri begini. Udah berdiri begini, pas diangkat begini, dikhawatirkan lepas nih. Makanya dibuat, buka pulang lagi. Nah, korbannya diem. Banyak-banyak. Tampil nih. Tampil terus. Nah, udah angkat begini nih. Angkat. Kasih helm dia. Nah, untuk korban misalkan di bawah 2 orang, satu dewasa, satu anak kecil. Dulunya di mana? Enggak, yang satu dewasa itu nenek-nenek. Dulu siapa dulu? Kondisinya? 810 apa masih hidup? Kondisi masih hidup. Secara di dulunya masih hidup. Untuk case-nya masih hidup ya. Secara saya bertanya sekarang, SOP rescue apa? Menyelamatkan yang masih apa? Untuk hidup lebih panjang itu ya. Iya. Itu dulu. Tapi kalau bisa dua-duanya langsung diangkat. Oh, bisa dengan ini. Ya, itu sepinter-pinternya petugas di bawah. Makanya itu dilemanya kita. Dilemanya. Makanya tugas pelatihan seperti ini fungsinya untuk apa? Merefresh, melatih. Nanti kan bisa merhitungin tali ini mampu berapa ton nih, berapa kuintal, bobot petugasnya berapa, 60 kilo, korbannya berapa, nenek 40 kilo, balitannya umurnya 30 kilo, berarti belum ada 2 kuintal ya, kan? Karabiner kita mampu, puli kita mampu, tali kita mampu. Kalau bisa 3-3-nya kamu raup sekalian jalan. Kalau korban hidup, yang pertama lakuin ngomong dulu di bawah nih lakukan, Pak, Bu. Kalau masalah izin kan udah pasti udah diizin di atas ya kan, iya. Yang dibahas di bawah. Apalagi kalau perempuan, etikanya harus minta izin. Kalau dia masih hidup, Ibu, saya pemadam, Andriano, saya mau evakuasi Ibu ya. Nanti kalau tersentuh barang-barang vital, Ibu jangan berpikir macam-macam ya. Usahakan membelakangi. Kalau lokasinya luasa ya, kalau lokasinya enggak, ya sudah. Yang aman aja udah begini aja. Udah. Yang aman adalah ini aja. Ini ibunya. Simpul gulung 2, masukin ke karabiner kita, stek, udah gendong dia nggak harus ini, udah begini aja nempel, dia angkat, dia suruh ke kita seperti ini. Oh Ibu, tenang ya Bu, kita angkat begini aja udah, Ibu angkat, yuk. Karena paling ini akan agak merosot ke bawah, tapi di pangku kalau kondisi susah, masih di pangku dia, Ibu lemas saja ya, dia agak merosot emang. Itu angkat, ini dipegang tangannya begini. Paling serius. Jadi kita yang aman. Kalau kebentur tangan kita. Untuk mengecek alat visual kita, misalkan di bawah ada gas beracun itu apa itu yang dilakukan? Kita punya namanya gas sebelum kita prosedurnya ya. Kita punya namanya gas detektor. Itu bisa deteksi CO, oksigen, asam sulfat sama
HSO 4. Cuman itu kita abaikan maksudnya apa? Apapun jenisnya masuk ke dalam kedalaman Tetap SCBA. mengurangi. Jadi nggak usah pakai alat dicek Iya gitu. lama. nggak perlu. Kita anggap semua peralatan, semua medan itu beracun. Makanya tetap kembali ke segitiga api, teori api tadi. Kayak kalau dulu penyelamatan menggunakan pakai lilin ke bawah, nggak ada masalah. Iya, kalau ketemunya cuma gas-gas yang nggak boleh meledak. Kalau yang udah meledak sudah ada panas, sudah ada bahan, ada oksigen, tinggal hitam kayak air. Ada beberapa gas juga yang pada saat kena H2O nggak naik, tetap prosedurnya harus pakai SCBA, self contained bleaching apparatus. Itu aja. Oke, baik. Peralatan yang kita gunakan ini biasanya digunakan untuk evakuasi orang terjebak sumur ataupun apapun jenisnya, yang penting itu dalam kondisi kedalaman. Yang waktu yang terakhir baru selesai dievakuasi beberapa hari yang lalu itu adalah orang terjebak sumur, bekas sumur lama, sebelum ada dia punya pompa, ada sumur di situ, tercebur sekitar 2 orang. Itu jadi manggil pemadam. Peralatan yang digunakan sama, tripod seperti ini. Kita abaikan mereknya. Yang alat yang digunakan yang keduanya adalah pule ataupun katrol. Fungsinya untuk mempermudah mengangkat korban. Jadi ini fungsinya untuk membagi beban tersebut, yang baik bisa untuk korbannya ataupun untuk petugasnya. Petugas nantinya akan dilengkapi dengan alat bantu pernapasan atau self contained breathing apparatus atau SCBA, yang fungsinya adalah untuk alat bantu pernapasan. Karena apa? Dikhawatirkan dalam kedalaman ada gas beracun, jadi petugas itu harus dilengkapi dengan alat bantu pernapasan. Mungkin besok kita bisa terapkan, hari ini karena waktu sudah sore. Yang kita laksanakan adalah petugas ini mampu berbuat, mampu merangkai, mampu mengaplikasikan peralatan yang ada seminimal mungkin, secepat mungkin. Karena apa? Kita bekerja dengan waktu pada saat korban sudah di dalam, dan biasanya di kedalaman itu posisi gelap. Makanya di sini kita punya media semacam tandon air, memang gelap. Jadi kita aplikasikan korban itu sudah meninggal. Itu mungkin